Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Angela Simatupang, Presiden IIA Indonesia, seluruh pembicara, panelis, moderator, dan hadirin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada IIA Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di hadapan para praktisi dari seluruh Indonesia dalam topik peran audit internal dalam mendorong pengawasan terintegrasi di industri jasa keuangan. Saya juga mohon maaf tidak dapat menghadiri kegiatan konferensi secara fisik dikarenakan ada agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Agar diskusi kita lebih terarah, sesi ini saya bagi menjadi beberapa bagian utama. Pertama, kita mulai dengan konteks dan latar belakang pengawasan terintegrasi. Setelah itu kita lihat bersama resiko global dan dampaknya. Berikutnya kita bahas peran audit internal, termasuk kerangka kerja dan beberapa tools pendukung. Dan terakhir kita akan tutup dengan poin-poin penting dan rekomendasi strategis. Bapak Ibu yang berbahagia, sektor jasa keuangan kini menjadi semakin kompleks dan saling terhubung, terutama di tengah disrupsi digital dan globalisasi. Regulator termasuk OJK kini harus mengawasi berbagai jenis lembaga keuangan yang semakin beragam. Kita akan memulai dengan sebuah tayangan video singkat untuk memberikan gambaran ringkas mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang meliputi mandat, struktur tata kelola, serta lingkup pengawasannya. Indonesia's financial system continues to evolve, supported by strong governance and innovation. At the center of this transformation stands the Financial Services Authority, Otoritas Jasa Keuangan, or OJK, formed under Law No. 21 of 2011. OJK was mandated to regulate, supervise, and protect the financial services sector in Indonesia. Previously, these functions were conducted by Bank Indonesia and Werpepem Elka. Therefore, OJK was born in order to build a unified and integrated authority for the banking, capital market, and non-bank financial sectors in 2023 through the enactment of Law No. 4. OJK's responsibilities were further strengthened, expanding its role to actively develop the financial sector by collaborating with relevant ministries and government agencies. OJK is ensuring financial services sector growth and resilience. As part of the National Financial Governance Framework, OJK is a pivotal member of the Financial System Stability Committee. Together with the Ministry of Finance, Bank Indonesia, and the Indonesia Deposit Insurance Corporation, OJK upholds financial system stability, tasked with continuous monitoring, crisis management, and coordinated resolution of systemic risks, ensuring the effective policy under both normal and extraordinary circumstances. Decision-making within KSSK reflects deliberation and consensus building, reinforcing transparency, accountability, and systemic integrity. OJK's supervisory scope encompasses financial assets amounting to approximately $1,800 billion, reflecting the depth of Indonesia's financial system. In the banking sector, with total assets exceeding $798 billion, and the capital markets with a capitalization of over $848 billion USD, the non-bank financial industry, including insurance, multi-finance companies, pension funds, and fintech players has been supervised to foster soundness and sustainability.
OJK ensures adherence to high standards of prudence and governance. OJK's regulatory reach extends to ancillary service providers such as public accountants, appraisers, notaries, and insurance brokers, strengthening the financial ecosystems, infrastructure, and reliability through an integrated regulation and supervision approach. With a strong presence through 37 regional offices, OJK ensure that every corner of the nation has access to sound financial governance, empowered by a dedicated workforce of 4,448 professionals remain committed to build a resilient, inclusive, and forward-looking financial sector. OJK is firmly committed in maintaining the consumer's trust, advancing innovation, and safeguarding the stability of Indonesia's financial system. Otoritas Jasa Keuangan. To regulate, supervise, and protect Indonesia's financial services sector. Jika kita bandingkan cakupan pengawasan OJK dengan negara lain, terlihat bahwa industri jasa keuangan yang diawasi OJK tergolong sangat luas. Mulai dari perbankan, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, pasar modal, market conduct, hingga aset kripto. Negara dengan cakupan pengawasan yang paling mendekati OJK adalah Singapura melalui Monetary Authority of Singapore atau MAS. Sekarang mari kita beralih ke lanskap risiko global. Berdasarkan 2025 Risk in Focus yang diterbitkan IIA serta Global Risk Report dari World Economic Forum, serangan cyber, misinformasi, fraud, serta ketidakpastian geopolitik diproyeksikan menjadi sejumlah risiko global utama yang dapat mempengaruhi sistem keuangan. Risiko-risiko ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan semakin menekankan pentingnya pengawasan terintegrasi. Risiko keamanan cyber sudah menjadi ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Sementara itu, ketidakpastian geopolitik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kinerja industri jasa keuangan. Fraud, termasuk window dressing, juga menjadi tantangan yang dapat merusak kepercayaan pasar. Manipulasi laporan keuangan dan korupsi masih menjadi jenis fraud yang paling merugikan di sektor jasa keuangan, baik dari sisi rata-rata kerugian maupun frekuensi kasus. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, fraud pada laporan keuangan menimbulkan kerugian terbesar, dengan rata-rata hingga 6 juta US dollar per kasusnya. Sejalan dengan itu, ancaman serangan cyber juga meningkat signifikan. Dalam 2 dekade terakhir, industri jasa keuangan telah mengalami lebih dari 20.000 serangan cyber dengan estimasi kerugian mencapai 12 miliar US dollar. Lebih lanjut, menurut studi Anti-Fraud Collaboration (AFC), pergeseran pola kerja dari work from office ke work from anywhere atau WFA juga mempengaruhi risiko fraud. Proporsi karyawan yang bekerja penuh di kantor turun dari 66% pada tahun 2023 menjadi 62% pada 2024. Pergeseran ini meningkatkan risiko fraud karena pengawasan fisik berkurang sehingga deteksi berpotensi melemah. Lalu bagaimanakah peran audit internal? Kita akan membahasnya lebih lanjut pada bagian berikutnya. Di internal OJK sejak tahun 2024, kami telah melakukan early adoption GIAS atau Global Internal Audit Standard dengan mengkinikan pedoman audit internal dan menekankan beberapa aspek utama. Di antaranya adalah penerapan root cause analysis, pelaksanaan audit tematik dan lintas fungsi, serta menyampaikan langsung hasil assurance kepada Dewan Komisioner. Hal ini dilaksanakan agar internal audit dapat meningkatkan perannya sebagai strategic advisor dan tentunya perlu didukung dengan strategi komunikasi yang baik
agar masukan dan rekomendasi dapat diterima serta dilaksanakan oleh satuan kerja sebagai continuous improvement. Mempertimbangkan total exposure di sektor jasa keuangan, OJK harus memberikan landasan governance dalam mengembangkan ekosistem SJK yang sehat dan berintegritas. Oleh karena itu, dengan meminjam konsep freelance model IIA, kami juga menerapkan konsep freelance model di industri jasa keuangan secara ekosistem. Lini pertama adalah industri jasa keuangan, lini keduanya adalah profesi penunjang, dan lini ketiga adalah regulator, dalam hal ini OJK, sekaligus sebagai pengawas dari industri itu sendiri. Setiap lini harus menerapkan freelance model di dalam organisasinya masing-masing. Pada industri jasa keuangan, first line adalah unit bisnis, second line terdiri atas fungsi kepatuhan, manajemen risiko, serta monitoring dan evaluasi, sedangkan third line adalah fungsi audit internal. Pada profesi penunjang, first line-nya mencakup para praktisi profesional. Second line terdiri atas fungsi quality assurance and quality control. Sementara third line-nya adalah fungsi audit internal atau independent assurance. Di OJK sendiri, kami juga menerapkan freelance model di mana first line adalah satuan kerja pengawasan, pelindungan konsumen, pengaturan. Kemudian second line mencakup fungsi manajemen risiko, hukum, dan fungsi pendukung lainnya. Sedangkan third line adalah fungsi audit internal. Dengan kerangka ini, OJK mewajibkan industri maupun profesi penunjang untuk senantiasa menjaga integritas dan menerapkan tata kelola yang baik. Selain itu, saya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara industri jasa keuangan, asosiasi profesi, dan regulator, antara lain melalui forum diskusi atau konferensi semacam ini untuk saling bertukar best practice. Lesson learned atas permasalahan pada lembaga jasa keuangan di Indonesia seringkali melibatkan lintas sektor. Hal ini menegaskan pentingnya peran second line dan third line dalam memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan terintegrasi antara lain pada 3 hal. Yang pertama adalah akses data lintas sektor, kemudian pemantauan produk keuangan yang digunakan antar sektor, serta konsistensi tindakan pengawasan lintas sektor. OJK menjalankan fungsi governance, risk, and compliance melalui pendekatan 3 sides, yaitu insight, foresight, dan oversight. Insight dilakukan melalui review, konsultansi, serta pencegahan yang bertujuan untuk memberikan masukan strategis untuk continuous improvement organisasi. Foresight dilakukan melalui proses manajemen risiko yang bertujuan untuk mendeteksi persoalan atau permasalahan sebagai early warning melalui pemantauan indikator risiko utama yang bersifat leading indicators, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan secara cepat sebelum risiko meningkat. Sementara itu, oversight diwujudkan dengan audit internal berbasis risiko untuk memastikan tata kelola dan pengendalian internal berjalan secara efektif. Lebih lanjut, di OJK, perencanaan kegiatan assurance dan konsultansi dilaksanakan secara terintegrasi melalui Combined Assurance Plan atau CAP. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan tumpang tindih kegiatan assurance oleh berbagai assurance provider. Untuk mengurangi audit fatigue, CAP juga bisa disesuaikan apabila terdapat kegiatan dari audit eksternal, misalnya oleh BPK pada unit kerja yang sama, sehingga kegiatan assurance internal dapat disesuaikan jadwalnya. CAP disusun berdasarkan destination statement OJK, lalu dievaluasi sesuai penilaian risiko dan pertimbangan strategis. Setelah proses penilaian selesai dan dibahas dalam forum CAP,
Rencana final ditetapkan memuat informasi daftar auditi serta assurance atau consultancy providers. Kami di OJK saat ini terus meningkatkan porsi konsultansi karena dengan menjalankan fungsi ini, auditor dapat membantu manajemen merespons risiko-risiko ini sejak dini melalui masukan strategis dan kerangka mitigasi, alih-alih menunggu setelah risiko terjadi. Bapak Ibu yang kami banggakan, melalui aktivitas advisory, kami memberikan masukan strategis berdasarkan penilaian awal atas area yang perlu penguatan, meliputi beberapa area yaitu pengaturan, pengawasan, perizinan, edukasi dan pelindungan konsumen, penyidikan, dan manajemen internal. Di bidang pengaturan, kami mendorong menyusun peraturan lintas sektor seperti ketentuan strategi anti-fraud, standar quality control quality assurance, serta sertifikasi manajemen dan pelaksanaan regulatory impact analysis. Lebih lanjut, sebagai contoh di bidang pengawasan, kami merekomendasikan adanya penyederhanaan pelaporan oleh industri, jasa keuangan, serta pengembangan sistem data yang terpusat. Kemudian di bidang perizinan, rekomendasi yang kami usulkan adalah implementasi single platform licensing yang saat ini diterjemahkan sebagai SPRINT. Lebih lanjut di aspek edukasi dan pelindungan konsumen, kami juga mendorong improvement atas survei SNLIK, strategi literasi keuangan, serta kolaborasi dengan IJK dalam pelaksanaan literasi dan edukasi. Kemudian di bidang manajemen internal, kami juga mendukung pengembangan enterprise data warehouse, serta integrasi aplikasi di internal OJK. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis sehingga sumber daya yang ada dapat dioptimalkan dalam mendukung terwujudnya pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan sesuai mandat OJK. Terkait foresight dilaksanakan melalui monitoring key risk indicators sebagai early warning untuk mengantisipasi potensi masalah sebelum muncul. Monitoring dilakukan atas risiko sesuai dengan taksonomi risiko yang terstruktur di mana kita bagi menjadi 3 level. Untuk memantau risiko-risiko tersebut, OJK menggunakan 2 indikator utama, yaitu persentase penyelesaian skenario deteksi dini dan kemudian ketepatan waktu serta cakupan tindak lanjutnya. OJK menerapkan continuous monitoring dengan memanfaatkan data analytic dan SQL queries untuk mendeteksi anomali secara dini. Hasilnya secara rutin disampaikan kepada satker terkait untuk kemudian nantinya akan ditindaklanjuti. Hadirin sekalian, mari kita beralih ke bagian berikutnya yaitu oversight role. Kami melakukan audit atas tugas dan fungsi OJK, antara lain atas fungsi pengawasan, untuk memastikan bahwa para pengawas mampu mengidentifikasi dan merespons seluruh isu signifikan secara memadai. Dalam menjalankan peran oversight, kami terus menyempurnakan metodologi audit di setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga pelaporan. Pendekatan kami kini bergeser dari analisis konvensional menuju cross-data analysis, sehingga tidak hanya menemukan symptoms, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan akar masalah. Dalam mengaudit isu lintas sektor, auditor tidak hanya fokus pada auditi utama, tetapi juga mempertimbangkan data dari divisi terkait. Jika ditemukan kelemahan pengendalian internal, rekomendasi juga harus menyasar akar masalah sehingga perbaikan menjadi lebih komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan rekomendasi audit, beberapa perbaikan
yang direkomendasikan sudah diterapkan antara lain pembentukan mekanisme pertukaran data lintas sektor, penyempurnaan regulasi, dan implementasi single platform untuk proses perizinan di seluruh sektor jasa keuangan. Izinkan saya menutup dengan 5 poin utama yang merangkum diskusi kita hari ini. Pertama, audit internal bukan sekedar fungsi kepatuhan, tapi menjadi katalis strategis bagi pengawasan terintegrasi dengan menyelaraskan mekanisme oversight lintas sektor dan mengidentifikasi root cause permasalahan. Kedua, data adalah enabler yang sangat penting. Melalui cross-data analytics dan continuous monitoring, audit internal dapat mendeteksi anomali lebih cepat. Ketiga, Global Internal Audit Standard atau GIAS memberikan kerangka kerja terpadu untuk meningkatkan praktek audit dan memastikan konsistensi profesional. Keempat, efektivitas pengawasan membutuhkan harmonisasi regulasi untuk meminimalkan ketidakkonsistenan antar sektor. Dan kelima adalah pentingnya kolaborasi antara industri jasa keuangan, profesi penunjang, dan regulator untuk penguatan tata kelola secara ekosistem. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya berharap sesi hari ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk mewujudkan industri jasa keuangan dan ekosistem yang kuat dan berlandaskan tata kelola yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.